Apa kabar? Baik, ik. Apa kabar? Bar. Baik. Orang gila. Jangan, saya lagi tugas tapi saya mau tanya sesuatu ini. Tuh. Saya di bawah tanah, tanah. Nah. Ya, 4 lantai di bawah tanah. Nah. Ngapain kau di Suara bawah saya bisa didengar? Bapak, Tugas ditanya, lah. kamu kerja di tambang? Bukan. Terus di Saya Speedway? memantau pesawat-pesawat yang terbang di udara melalui Mantap pesawat di udara, radar. kenapa di dalam tanah? Iya, tempatnya di bawah tanah. Radar. Oh, radar. Radar itu Iya. ini kan, Pak? Ini kan radar kan? Yang memantau dirimu lah. Ini radar ini. Ini radar. Iya. Saya lagi Kamu pakai radar muslim, ini. kamu muslim bukan? Kristen lah. Kamu muslim. Tidak. Oh, yakin? Iya, Ntar Cin. berubah. Ada Kenapa salib nggak di muslim aja? belakang. Kenapa nggak? Ada salib Kenapa di nggak belakang. muslim? Aduh, Bapak Islam atau Kristen? Kristen dong. Kenapa nggak Islam aja? Enggak lah. Harga mati. Oke, saya tanya, kalau Yang Anda mati. Kristen, Anda diajarin Tuhan Yesus apa? Berbuatlah kasih kepada sesamamu. Oke, Bapak udah ngasih saya hari ini transferan 10 juta? Belum loh dong saya. Seriusan? Belum. Bapak, mendingan masuk Islam. Ayo, bisa yuk. Gak mau harga mati. Udahlah Pak, Harga Muslim mati. aja. Kayak Ruben Onsu Nggak Pak. mau. Nanti Bapak bisa langsung Muslim. melihat radar-radar bidadari loh. Tidak ada yang bisa kujual, ya. Karena apa? Dia yang sudah menderita untuk saya, itu harga mati sudah. Tapi kan kamu disuruh mengasihi saudaramu. Kasihan dia kesepian nanti di Ya, depan. terutama mengasih. Yang seiman Jalan- dulu ya. apa nih? Betul. Iya Harus dong. memang ada dalilnya ya, Galatia 6 ayat 10. Saling berbantu-bantulah Ada. kamu, terutama yang seiman. Bapak belum bantu saya, Pak, mau bikin rumah. Satu lagi, aku rantingnya. Kau kan pohonnya. Kan gitu kita bilang sama Kristus kan? Oh, Yesus pokoknya, dan kitalah caranya. Iya dong. Iya, kita rantingnya. Dia pokoknya. Bapak rantingnya, tapi Bapak ranting yang tak berbuah, ditebang dan dibuang ke perapian. Bapak ranting yang udah kisut, yang udah kering. Ada yang salah nggak? Betul toh? Makanya Pak disuruh berbuah. Betul, Pak. Yuk, betul. bisa yuk. Rekeningnya langsung di bio Iya, ya. saya mau berbuah. Saya mau tanya dulu nih. Kalau bisa, itu ditampilkan kirisnya aja, jadi biar enak, kan? Oh nggak Kita kan boleh suka nanti kan? kita kena. Boleh. Enggak, ini tuh nggak kayak di YouTube Oh. ya kan. Di sini bisa kena Gitu. ban. Pokoknya Bapak nanti klik aja sawerianya, Oke. tenang, nggak ada bahan peledaknya di situ ya. Kirimin aja, pencet. nomor WA-nya aja deh. Nomor WA-nya mana? Ya nggak bisa ngirim uang sayang. Ini bukan modus, tapi Modus, Ini bukan mohon maaf. modus. Anda ini memang betul ranting yang sudah kering, segera dibuang ke perapian. mana nomornya? Nomornya mana? Nomornya? Ini jangan-jangan gue curiga ya, saudara yang dari Jepang itu ini. Yang janji 10 juta, tapi tak bohong. Saya mau Tunggu, tanya Anda- nih, boleh Sabar, tanya Anda nggak? orang Batak? Anda orang Batak? Saya bukan orang Batak. Orang Timur? Saya orang Malang. Orang Malang? Iya, kota Malang. Malang itu apa? Apel?
Iya iya, oh Potore, Malang tuh apel. Makanya main-main ke Malang situ. Berarti kayak ada lagu ya, betapa apel nasibku gitu ya. Anda itu lucu ya. Lo kan Ternyata saya lucu Anda itu. pelawak. Iya, sudah ahli Iya profesi kan? makanya. Bukan ahli profesi, dari dulu saya memang Luar melawak, Pak. biasa. Iya. Ada yang Gitu. mau ditanya? Saya mau tanya nih, masalahnya gini. Ada anak bertanya pada Saya melihat bundanya. ya komal-komal yang muncul ini suka memperdebatkan sesuatu yang nggak prinsipal. Lalu hostnya itu suka terpancing emosi. Kenapa ya? Sehingga Ya namanya percakapannya dipancing, itu Pak. udah nggak kualitas lagi, sudah tidak kualitas lagi. Sebenarnya gini, kalau suatu benangnya sudah nggak sama, nggak usah dipersoalkan, udah biar aja. Itu aja. Oke. Ini kebetulan susah banget masuk ini ya. Pertanyaan saya gini, Pak. Gitu loh. Kira-kira Petrus ketika dia mengatakan, "Ya Tuhan, sekiranya Tuhan menjauhkan itu darimu," ketika Yesus mengatakan, "Sesungguhnya anak manusia akan diserahkan kepada tua-tua, akan disiksa dan didera, dan akan mati serta bangkit pada hari yang ketiga." Kira-kira itu Petrus terpancing apa ketika dia mengatakan, "Sekiranya hal itu dijauhkan daripadamu ya Tuhan"? Petrus Tidak terpancing bisa. Kalau saya melihat dari cerita ya rasul-rasulnya Yesus, tidak, itu mereka itu sudah proyeknya ilahi, nggak bisa kita ambil dalam sebuah cerita. Iya, proyek, kebetulan saya di proyek nih ya. Iya, makanya Kebetulan saya saya kuliah di tanya, Pak. proyek. Kira-kira apa yang memancing Petrus sehingga dia berkata seperti itu? Lalu Yesus mengatakan apa? Belum lama Yesus mengatakan, "Petrus, di atas batu karang ini akan kudirikan gerejaku, Allah mau tidak akan menguasaimu." Ya, di atas batu karang. Pertama Petrus disebut batu karang. Tiba-tiba setelah Petrus menyangkal Yesus, dia bilang ini, "Nyala kau iblis, engkau suatu batu sandungan." Ketika Petrus jadi batu sandungan, kira-kira Pak, itu atas pancingan siapa? Gini ya, begini. Anda duduk sebagai apa? Sebagai Pelawak. host ya, sebagai pelawak ya. Kadang-kadang diri kita pun dipakai oleh kemuliaan itu sendiri ya. Lalu juga ada iblis juga yang kadang-kadang mengalahkan maunya. Contoh nih ya. Saya mau transfer ke rekening mana nih? Halo? Apaan? Saya boleh transfer ke rekening mana? Rekening mana? Rekening siapa gitu dong? Kok rekening mana? Iya, rekening Seolah-olah rekening saya banyak. Tuh, betul toh? Rekening mana? Rekening Anda, rekening Iya. istri Anda, rekening siapa? Iya, ya Anda lah, kan ada yang pemangku tamu kan Anda. Apa hubungannya Iya, dengan perpancing tadi itu dulu? Iya, artinya gini, Anda bisa saja dalam hitungan detik itu tersesat. Yang menyesatkan siapa? Pertanyaan saya. Ya kan? Apanya? Imanmu kuat, tapi dagingmu Tersesat lemah. kemana saya? Ya, tersesat ke daging lemah tadi. Ke daging lemah yang mana? Iya, imanmu kuat, tapi dagingmu lemah. Ya, Daging kita saya sebagai lemah. manusia mengangkat sebuah, pasti sisi lemahmu pasti ada dong. Hubungannya dengan terpancing, dengan daging lemah, dengan transfer apa? Jangan main teka-teki di sini. Anda lagi nyari Tidak radar main yang mana? teka-teki. Anda itu Karena gini, Pak. Karena gini, orang di sini 800 orang.
Ya, 800 orang di sini memahami pelawak ini bernarasi apa. Tapi Anda sebagai pendeteksi radar, Anda tidak bisa mendeteksi perkataan Anda mau lari kemana. Ya, saya belum bisa menembus. Ya, saya masih pancing-pancing Anda dulu lah. Jadi gini. Mancing apa? Tadi kan saya mau bertanya tadi kan sebenarnya. Tapi Anda dulu Ya yang tadi saya menanya mempersilahkan, saya tadi mempersilahkan Anda bertanya, malah menarasikan tentang komal-komal yang terpancing. Oke. Saya Sekarang mempersilahkan saya Anda bertanya bertanya. ya. Saya bertanya ya. Oke. Jadi tujuan komal-komal ini sebenarnya bagus, baik. Ya awalnya saya melihat komal yang Anda kalau mau Yang udah bertanya, bilang Anda, bertanya. itu bagus Saya ya. tidak menerima kritikan Anda. Oke, saya Anda mau bertanya bertanya ya. atau mau Mau bertanya ya. mengkritik? Iya dong. Anda dari tadi Ya sebenarnya mau kritik dulu baru bertanya. Kenapa begitu? di room saya, Nah, oke, aturannya saya bertanya itu sekarang. bertanya, bukan mengkritik. Oke, saya bertanya sekarang. Kenapa Protestan, mohon maaf ya seluruh saudara-saudaraku yang Protestan, saya cuma bertanya saja. Protestan suka mengklaim Katolik ya bahwa Katolik berdoa kepada arwah. Betul atau tidak? Silakan teman-teman Protestan Sementara jawab. konsepnya orang yang sudah meninggal itu ya sudah meninggal. Orang yang sudah mati ya mati gitu. Lalu pertanyaannya apa? Mendoakan Kepada arwah boleh Protestan. nggak? Intinya gitu aja. Iya, mendoakan arwah boleh nggak? Sebentar, Anda dari Kristen apa? Katolik? Saya Anda Katolik. dari mana? Oh, Anda Katolik. Oke, sepanjang yang Anda tahu, apakah Anda seperti yang dinarasikan teman-teman Protestan? Anda sebenarnya harusnya menjawab ini. Kalian salah paham teman-teman Protestan. Kami tidak pernah mendoakan arwah atau apalah bla bla bla. Silakan. Sebenarnya kalau Anda tahu hal itu dipertanyakan oleh Protestan, Anda harusnya berdiri sebagai penjawab. Bukan? Iya. Ya toh? Ternyata Anda itu pintar ya. Ya udah gitu aja. Aku terima kasih udah masuk sini. Thank you, aku dikeluarin aja. Anda tidak mau menjelaskan iman Anda? Thank you banget. Tidak mau. Anda yang punya kewenangan di Komal ini. Tuhan Anda yang memberkati, jelasin, Pak. Ya. Ya. Takut Shalom. ada orang tersinggung. Tuhan berkatimu juga. Shalom. Jangan lupa TF, Pak. Saya sebagai orang Kristen Ortodoks juga melakukan yang namanya saling mendoakan. Contoh, Jana Suci Agatha yang namanya saya pakai, ya, itu juga saya meminta syafaatnya gitu. Doakanlah saya ya Jana Suci Agatha yang sudah selamat, yang sudah menyelesaikan pertandingan hidupnya. Dia bertanding dengan imannya mengalahkan dosa. Tentu yang sudah selamat itu kita minta syafaatnya. Tolonglah doakan saya ya Jana Suci Agatha yang amat memperkenankan Allah, sebab aku berbalik kepada pendoa syafaat yang sangat cepat. Ada tidak salahnya? Karena di dalam Kristus tidak ada yang namanya kematian. Yohanes 11 ayat 25. Akulah kebangkitan dan hidup, barang siapa percaya kepadaku dia akan tetap hidup walaupun sudah mati. Percayakah engkau akan hal itu? Saya sebagai seorang Ortodok percaya. Dan saya juga percaya teman-teman di Protestan ini juga percaya hal itu. Di dalam Kristus itu tidak ada kematian. Karena kalau kita bisa juga baca di 2 Korintus, surat Rasul Paulus yang kedua kepada jemaat di Korintus, Rasul Paulus mengatakan ada seseorang yang sudah naik ke langit ketiga. Dia di situ berkata walaupun dia sudah mati. Artinya apa? Setiap orang yang mati di dalam Kristus, mereka tetap hidup. Contoh yang paling konkret, Lazarus yang kita peringati kemarin hari Sabtu. Lazarus sudah mati, tetapi di dalam Kristus dia bisa dihidupkan. Bahkan di dalam alam kematian dia
berinteraksi dengan Bapak Abraham, dengan orang kaya yang bersama-sama dengan dia, yang sewaktu dia miskin, dia meminta-minta di depan rumah orang kaya tersebut. Adakah kematian di dalam Kristen? No. Contoh lain, Musa. Ingat di dalam Matius 17 dari ayat 1 kalian baca sampai ke bawah. Musa itu kan sudah meninggoy. Tetapi kenapa Yesus Kristus menarik Musa, Elia, dan bercakap-cakap di atas gunung Tabor dalam peristiwa konfigurasi, ya. Di situ disaksikan oleh 3 soko guru, Kefas yang alias Petrus, Yakobus dan Yohanes. Adakah kematian di dalam Kristen? Tidak. Jadi kita semua percaya di dalam Kristus itu tidak ada kematian. Maka bolehkah kami saling mendoakan? Boleh. Karena di dalam Kristus kita memohonkan belas kasihannya kepada kita. Seperti itu. Transfigurasi, oke, ya. Konfigurasi. ya, transfigurasi ya. Gitu. Jadi teman-teman Protestan juga sebenarnya sudah paham ya di sini ya. Terutama Imut, Asia. Pokoknya yang biasa ngikutin aku. Ini dulu memang pandangan mereka. Dulu pandangan mereka memang semua orang yang hidup yang mati itu tidak ada hubungannya. Ini kan karena ketidaktahuannya. Jadi sekarang mereka sudah tahu. Beda cerita kalau mereka live-nya yang ditonton itu Mikana, Nenek Tapasya. Ini kalau yang ditonton Nenek Tapasya, Wanes Pentakostal, ya mohon maaf. Dapat ilmu kagak, ke neraka iya. Ya. Makanya mari lawan bidat yang tidak bisa mengajarkan ajaran yang benar dari Kristus ya. Seperti itu. Oke. Ini sepertinya temennya Nenek Tapasya. Halo, KTP. Halo. Malah kejeda. Halo. Iya, Kak, halo. Islam Kristen. Saya Lama ya. Katolik. Tapi ada pertanyaan saya untuk umat Katolik, boleh Kak ya? Kamu Katolik paroki mana? Santo Paulus Ruteng, Flores. Oke. Anda punya pertanyaan kepada? Ya, kepada Kakak. Saya bukan Protestan, enak aja kok. Katolik. Anda mau nanya Kepada Kakak. Saya bukan Protestan loh, Bang. Loh, saya tanya tentang Santo Paulus, boleh Kak? Oh, silakan. Baik. Tadi karena kau bilang ada pertanyaan untuk teman-teman Protestan, Tidak, Katolik. Tadi kan saya sempat simak, Kakak bilang cuma di Protestan yang tidak mendoakan orang meninggal ya. Kalau di Katolik ada doa arwah kan? Nggak ada begitu narasi saya. Bukan teman tadi yang itu. Nah kalau kamu mau ngurusin temenmu ya tanya sana sama temenmu. Kamu mau nanya sama aku apa ngurusin orang? Saya mau nanya ke Agatha, betulkah yang di Damsyik itu yang menampakkan diri kepada Paulus itu berupa cahaya dan berkata, akulah Yesus yang kau aniaya. Apakah betul itu Yesus? Ya. Itu menjadi dilema di saya. Jadi saya ragu tentang agama Katolik sendiri. Ya udah, Anda masuk Islam aja. Saya bertanya Kakak. Ya kan Anda dilema. Ini saya kasih tahu. Anda begitu dilema itu udah modal besar untuk mualaf. Anda mualaf aja Pak. Enggak, saya bertanya kalau Kakak bisa jawab. Kalau tidak, supaya saya turun. Kalau memang nggak bisa. Saya bukan masalah nggak bisa jawab. Itu Alkitab sudah menjawab kok. Gimana Kak? Tertulis. Loh, coba baca. Karena saya baca di Matius. Dibaca dulu kalau bentar, saya baca di Matius. Oh, itu kisah para rasul 9. Oke, saya bacakan ya. Nah.
Baca dari ayat 1. Kisah para Rasul ya. Iyalah, orang itu kena Rafi. Silakan baca. Ya, sabar, saya buka. KPR. Nah, KPR 9. Ayat 1 ya? Dari 1, Kak? Wah, panjang Nah. banget itu. Kalau nggak mau panjang langsung 2 kalimat Sementara itu berkobar-kobar hati Saulus untuk mengancam dan membunuh murid-murid Tuhan yang menghadap imam besar dan meminta surat kuasa daripadanya untuk dibawa kepada majelis Yahudi di Damsyik, supaya jika ia menemukan laki-laki atau perempuan yang mengikuti jalan Tuhan, ia menangkap mereka dan membawa mereka ke Yerusalem. Oke, sabar dulu. Sabar ya, dulu. Di situ yang mau ditangkap Rasul Paulus siapa? murid-murid Yesus. Murid-murid Yesus. Silakan. Ya, ayat ketiga ya. Dalam perjalanannya ke Damsyik, ketika ia sudah dekat kota itu, tiba-tiba cahaya memancar dari langit mengelilingi dia. Ia rebah ke tanah dan kedengaranlah olehnya suatu suara yang berkata kepadanya, Saulus, Saulus, mengapa engkau menganiaya aku? Jawab Saulus, siapakah engkau? Tuhan. Nah, ini pertanyaan saya, Kak. Jawab, sampai habisin dulu. Oke. Jawab Saulus, siapakah engkau, Tuhan? Katanya, akulah Yesus yang Ya engkau udah, jangan nanya lagi. Udah dijawab, aku Yesus. Adakah saya mau memberi jawaban? Yesus sendiri yang jawab. Paulus nanya, Yesus jawab. Udah. Habis. Selesai kan? Betul nggak? Udah selesai belum? Kan dia nanya, itu siapa kak yang datang? Udah beres. Saya tahu Anda suka berlalu lalang ke komal-komal yang nggak jelas dengan penonton 16 ekor, 14 ekor. Jangan pansos di room saya. Anda kan biasa bergabung dengan ya mereka-mereka yang cuman 15 ekor. Udah, jangan lama-lama. Jangan berpolemik di room saya. Saya tahu kamu oten danga-danga. Ingat. Ya, saya nggak akan ngasih orang untuk pansos di room saya. Saya nggak memberi exposure untuk mereka-mereka yang memang lagi cari muka. Saya tahu, kan udah saya bilang, saya bukan tidak memantau walaupun saya pakai kacamata hitam, saya memantau semua room-room yang aneh-aneh. Yang dari mulai 3 orang kalau live, ya kan, kayak si Borpa, si Nopi, ya kan, yang kayak dia, saya pantau tuh, yang Nenek Tapasya dan teman-teman rekan-rekan Nenek Tapasya, saya pantau semuanya ya. RT 6 juga saya pantau, ya kan, tapi saya nggak mau komen. Ingat, ya, jangan kau kira bunda ini walau begini, bunda punya yang lain. Oke. Tolong bapak-bapak Katolik yang lagi ngecek radar jangan lupa di sawerianya ya Pak, jangan ngintip-ngintip. Oke, halo Lidang. Halo. Islam Kristen. Salam. Ya, salam Pak Lidang. Gapi. Ini Namboru ada nih, Namboru ke atas ini. Oh mak, ngeri kali. Apa itu arti Namboru? Cantik gak Namboru ke atas ini? Kata? Cantik kali lah. Cantik gak? Itu mana bulan. Cantik gak? Nanti. Ya. Minta es krim. Mama baru ya, kurang ajar. Minta es krim. Bukan Mbak, bukan cari mama baru. Dia mau lihat Namboru Agatha katanya tadi. Oh mak, ngeri kali. Halo Apa Kak. yang mau kau tanya?
Aku mau tanya ini tadi ada sekilas terdengar tadi. Kalau sepengetahuan saya kan nggak ada hubungan orang yang meninggal dengan yang hidup. Maksud saya, tolong kasih paham. Tadi ada Kamu kasih Coca-Cola dulu. 6 burung mau Coca-Cola bilang. Tolong kasih paham dari ada dua roh kah tadi? Apa dua roh apa, Pak? Tadi itu kan ada tuh sempat saya terdengar tadi tidak ada hubungan orang yang mati sama orang yang hidup. Ternyata di konten kakak ini ada gitu loh. Lo bukan di konten saya, di Alkitab aja ada kok. Nah itu maksud saya mau tahu kejelasan seperti apa gitu. Tadi udah saya jelasin. Siapa? Nambur itu. Ini onti sayang, onti cantik sayang. Ya onti. Dia mau cari apa dia? Cari mau buka mau bangun rumah apologet dia. Kau kasih dulu celenganmu nah. Untuk beli baju. Untuk Tuh beli beli baju. baju memang kau bapak-bapak nggak berotak kamu. Anakmu pula kau suruh kasih. Jadi kasih. Dari sana dulu minum Coca-Cola. Itu untuk Udah. baju. Saya udah kita dengarkan dulu penjelasan kakak. Mbak, oke. Itu mamamu siapa? Ini calon mamamu sayang. No. Aku lah selingkuhan papamu. Bau itu bau. Udah sana. Oh, takut istri dia. Aku bundamu yang baru sayang. Gitu. Selama ini yang saya tahu kalau di agama saya lah tidak ada hubungan orang yang meninggal sama orang yang masih hidup gitu lah. Kalau memang tidak ada hubungan orang mati dengan orang hidup, untuk apalah Tuhan Yesus mati? Dia dulu sana. Sayang, Kakak mau ngobrol. Bunda mau pacaran dulu sama papamu ya. Sabar ya. Ya. Ada cok kali kau. Ini nambah baru Kalau jadi aku kayu mau kau. Sana. Kau kukurung, rasakan. Aku masuk dulu lah ke kamar lah. Aku istri kau. Besok kali dia. Nah, tapi aku senang lo lihat orang kakak sama Edis yang suka melawan mereka. Nanti dulu, sabar, ini mau dijawab. Oke. Kalau memang orang mati tidak ada hubungannya dengan orang hidup, Tuhan Yesus itu mau ngapain lah turun ke dunia orang mati? Kutanya kau. Tuhan Yesus turun, dia kan masih hidup. Iya, untuk apalah dia datang ke dunia ini? Kalau kamu mengatakan aku tolong ya, anakmu bisa nggak sebentar diam aja? Sudah. Ini istrimu lagi hamil, dia makan apa sih? Cicak. Cacing. Pantas guit-guit terus. Cok. Cuma tambah lagi recoknya, entah apa-apa. Masih recok. Memang ini rumah ini kosong jadi agak bergema dikit. Oke, ini saya jawab ya. Tuhan Yesus itu datang untuk menghidupkan orang mati. Dia menyatukan manusia dengan Allah dengan cara apa? Datang ke dunia untuk menjadi manusia dan menjadi kurban bagi semua orang-orang yang bakalan mati kekal. Jadi kalau kamu bilang tidak ada hubungannya orang hidup dengan orang mati, maka sia-sialah Tuhan Yesus itu datang mati menyerahkan nyawanya bagi kamu.
Jadi kalau ada lagi orang Protestan yang mengajarkan tidak ada hubungannya orang mati dengan orang hidup, ngapain kau dibangkitkan sama Tuhan Yesus? Biar aja kau jadi tanah semua. Itu. Kan badannya dari tanah. Loh, memang kau tidak percaya dengan kebangkitan daging? Kutanya dulu kau, pengakuan iman rasuli tahu nggak? Aku percaya akan kebangkitan daging yang terakhir kan, dan Ya. hidup yang kekal. Iya betul. Dan kalau kamu sudah memahami itu, artinya Tuhan menganggap kamu berharga yang sudah mati ini untuk dibangkitkan. Jadi jangan lagi pernah menarasikan bahwa orang mati dengan orang hidup gak ada hubungannya. Karena Yesus datang untuk kita semua orang-orang yang mati ini. Saya kira rohku itu yang hidup ya. Kebangkitan daging, Pak. Oh, Bapak tahu kan kebangkitan daging? Ini jangan dihafal doang, tapi nggak mengerti maknanya. Makanya sangat disayangkan sekali. Reca kau. marah ibu, marah ibu, marah ibu. Reca apa tuh? Ini ya. Aku menunggu akan kebangkitan orang-orang mati serta kehidupan zaman yang akan datang. Amin. Jadi kalau kita menantikan kebangkitan orang-orang mati, jangan lagi dibilang kita ini tidak ada hubungannya dengan orang mati. Karena kita semua ini bakal jadi calon mayit. Tetapi karena kasihnya Kristus, Dia menghidupkan kita. Dia ada untuk orang-orang mati. Gitu, Pak. Ya, Yohanes 11 ayat 25 tadi udah saya bilang. Di dalam Kristus itu tidak ada kematian. Sekalipun kita mati, kita tetap hidup. Jadi kita ini tetap terhubung dengan orang-orang yang sudah selesai dalam pertandingan hidupnya. Amin. Jangan diaminin. Diajarin. Diaminin tapi nggak ngerti. Apa yang lu aminin nggak ngerti? Ya, dengar ya, mudah-mudahan nanti tambah saya dalami lagi, ya kan? Di dalam Yakobus, surat Yakobus juga dikatakan saling mendoakan. Iya. Tapi Kak, Nah bersih kali Pak, nanti aja lah, tunggu di Indo. Cita-cita saya buat rumah pelawak. Oh iya. Kalau cita-citanya sudah tidak seperti yang saya katakan, ya saya maaf. Tapi kalau Anda mau, memang niatnya mau berapologet untuk menjaring jiwa-jiwa, ujung-ujungnya tetap harus melakukan sesuatu yang efektif. Saya tidak mau menjaring ikan yang keluar masuk dari jaringnya Rasul Paulus. Tidak apa-apa. Anda itu saya lihat ketawa-ketawa di keromnya Esdis. Itu benar karena dia sedang mempermainkan imannya orang. Itu yang harus Anda pelajari. Menurut saya seperti itu. Jadi jangan sia-sia kita sudah melakukan, sudah kepalang basah. Anda itu keluar dari Agatha Palermo kemudian keluar menjadi yang bukan Agatha Palermo, itu aja sudah saya pikir itu perjuangan begitu. Makanya saya hanya saran, kalaupun diterima, kalau nggak diterima nggak apa-apa, nggak usah didengar saran saya. Karena saya lihat Abi Saifuddin itu sendirian, nggak ada yang dia seneng nempel-nempel di romnya orang begitu. Kalau memang Anda terbeban, kalau Anda memang seperti yang saya katakan, ya silahkan. Tapi kalau enggak, ya sudah lupakan saja. Oke, gitu aja Agatha. Terima kasih. Sama-sama Pak. Saya berterima kasih ya untuk masukan yang nggak akan saya masukkan. Gini, Tuhan Yesus itu tidak mengajarkan kita barbar. Itu satu hal yang harus kita tahu. Tuhan Yesus tuh mengajarkan kita itu untuk banyak-banyak merenung dan mengerjakan apa yang Dia perintahkan. Seperti narasi saya sebelumnya, saya tidak mau menjaring ikan yang suka keluar masuk dari jaringnya Rasul Petrus. Kita ini semua ikan yang ada di dalam kolam atau ikan yang ada di dalam sungai atau di lautan, ya. Tapi kita tidak boleh menjadi ikan-ikan yang di luar dari jaringnya para rasul.
Kalau kita sebagai ikan yang di luar jaringnya para rasul, maka kita tidak akan masuk di dalam imannya Rasul Petrus. Apalagi orang yang cuman jadi ikan keluar masuk jaringnya Rasul Petrus. Udah terjaring, tiba-tiba berudul, jatuh. Yang saya lihat Kristen banyak yang seperti itu. Ya, saya tidak mau ketika saya memberitakan firman Tuhan, saya pula yang tertolak. Jadi kalau Anda mengatakan tidak efektif atau yang sana lebih efektif, daripada keefektifan itu akhirnya menjerat saya supaya tidak masuk ke dalam jaringnya Rasul Petrus, saya mendingan tidak usah untuk itu. Gitu. Halo, Camar Doto. Halo. Halo, selamat sore. Halo, dengar suaranya? Dengar. Ada yang mau ditanya, Pak? Iya, Bunda, ini mau ditanya dulu. Halo. Silakan. Begini, Bunda. Yang kemarin saya ikuti di Bunda punya ini room ini, menurut yang pindah-pindah agama, kemarin kan ada bahas si Ruben. Saya nggak ngebahas si Ruben, Pak, di sini. Betul, kemarin kan saya dengar hari Jumat itu, saya ikuti. Iya, saya nggak ngebahas si Ruben, cuman Ya, karena iya, dia typing, ngapain pula aku ngebahas dia? Iya, betul. Itu kan pribadi orang. Di sini begini, Bunda, mau tanya ini. Bunda salahkan pendeta atau sebagai bapak? Apa? Di situ Bunda salahkan pastor atau pendeta ya? Nyalakan siapa? Pendeta atau pastor? Yang Pastor yang mana? ada yang saya dengar itu, yang saya ikuti itu ada yang bilang si Ruben yang salah. Minta maaf, bukan Ruben, tapi maksudnya seperti orang-orang seperti si Ruben. Ada yang salahkan si seperti itu, tapi Bunda ini bilang yang sebagai bapak, yang salah yang sebagai bapaknya. Betul. Halo. Nggak paham saya, Pak. Kemarin kan hari Jumat kalau tidak salah itu. Ada ikuti. Nggak tahu saya. Ada saya ikuti. Ada nonton Bunda pun live. Lalu? Nah, di situ kan ada singgung soal si Ruben Onsu. Saya ikuti. Nah, yang teman-teman diskusi Bunda salahkannya si Ruben, tapi Bunda salahkannya ke seorang pendeta atau sebagai seorang bapak begitu. Iya, betul. Ya. Begini Bunda, saya tanya saja. Ini minta maaf ya, saya tanya. Seandainya kalau di dalam satu kelas ada 30 murid, 29 naik kelas, yang satunya tahan kelas. Yang salah siapa? Gurunya? Gurunya. Iya. Nggak ngajarin yang satu biji itu. Gurunya yang salah. Ya. Ini kan, iya. Ini kan setiap hari bersama-sama toh. Kalau Yudas Kenapa temannya bisa, dia nggak bisa? Oke, baik. Kalau Yudas Iskariot dengan Tuhan Yesus, mana yang salah? Yudas? Salahnya di mana? Yudas ngikutin guru yang lain, yaitu iblis. Oh, begitu. Ah, Bagus. kan gurunya iblis, bukan Tuhan Yesus lagi. Tapi begini Bunda, karena dia setiap hari makan bareng, tidur bareng bersama Tuhan Yesus.
Oh, bisa seperti itu? Kayaknya sama kayak kau juga gitu. Ngaku-ngaku Yesus Tuhanmu, tapi kau belum tentu melakukan semua kehendak Tuhanmu. Tahu nggak? Masih jatuh dalam dosa kan? Saya tahu. Oh, Ini kan kita tanya. Ini kan macam kemarin si Ruben salahkannya pendeta. Sekarang ke murid dengan guru salahkan saya ke guru. tanya sama kamu. Iya, Tugas iya. guru itu ngapain? Mengajar. Ruben itu udah diajar yang benar belum sama gurunya? Ruben. Ruben itu umur berapa? Kau bawa-bawa dia, kau aja nggak kenal? Saya kenal Ruben Onsu, makanya saya tanya Ruben itu umurnya berapa, sudah punya keluarga belum? Kok kamu malah nanya saya, kamu yang bawa-bawa dia? Oh. Ini kan kita tanya. Ya kan tadi kamu nanya udah saya jawab, siapa yang salah? Pendetanya, betul. Kenapa pendetanya tidak bisa mengajar anaknya yang satu biji itu? Yang lain ini nggak ada yang mualaf. Kenapa dia mualaf? Berarti gurunya nggak merhatiin itu anaknya. Oh begitu. Kalau begitu Tuhan Yesus yang Yudas, berarti Tuhan Yesus tidak ajar Yudas. Yudas kan mencari guru yang lain, yaitu uang. Seperti itu. Ruben juga mencari guru yang lain. Oke. Saya mengerti. Maksudnya seperti itu Yudas. Padahal dia makan tidur bersama-sama dengan Tuhan Yesus. Selalu bersama-sama dengan Tuhan Yesus, dengar yang Tuhan Yesus sampaikan. Sekarang saya tanya kamu, apa Boleh. tugas seorang guru? Mengajar. Apakah Ruben sudah mendapatkan pengajaran yang benar tentang Kristus? Saya percaya sudah. Kalau dia sudah, nggak mungkin dia pindah agama. Saya tanya. Nggak usah Mbak, kau ngurusin si Ruben. Sekarang saya tanya kamu. Saya tanya, Mbak boleh tidak? Saya tanya. Kenapa Mbak Jangankan pindah ke agama kamu. Kristen? Jangankan- Iya, saya sekarang tanya Mbak, kenapa Gini. pindah agama Kristen? Kamu Kristen kan? Kamu ngaku Kristen Saya betul? Kristen. Kamu ngaku Kristen? Kamu Iya, percaya iya, Allah Tritunggal itu seperti apa? Seperti yang diajarkan gurumu? Tritunggal. Kayak gimana diajarkan sama gurumu? Bapak, Anak, dan Roh Kudus. Iya, siapa Bapak itu? Allah. Siapa anak itu? Firman Tuhan Yesus. Sejak kapan anak jadi Tuhan Yesus? Sejak kapan? Sejak kapan anak itu jadi Tuhan Yesus? Sejak kapan anak itu jadi Tuhan Yesus? Sejak Sejak kapan gelar anak itu jadi Tuhan Yesus? Karena anak itu tidak merujuk kepada Tuhan Yesus, tetapi gelar anak itu merujuk kepada hakikatnya yang adalah firman. Ya, Ada anak nggak pasti gini diajarin sama pendeta? anak pasti firman. Baru kau jawab itu karena siapa Roh Kudus itu? Roh Allah. Oke, kamu sembahyang berapa kali sehari? Sembahyang. Iya, Sembahyang berapa kali sehari? iya. Gak diajarin gurumu kan? Kita mau jawab. Kenapa kok gak diajarin sembahyang? Sabar dulu, kita mau jawab. Alah, kau nggak akan mungkin lama. Kau tanya guru kau, jangan berbohong kau di sini. Guru kau aja nggak ngajarin kok. Jadi kamu tidak bisa menjawab saya karena gurumu nggak ngajar kau. Paham kau? Itu. Banyak kali ceritamu. Udah. Memang banyak kok guru yang nggak ngajarin. Terus lu mau apa? Tugas seorang guru itu mendidik muridnya itu sampai mengerjakan segala sesuatu. Karena perintah Yesus kepada murid-muridnya yang adalah guru kita, mengajarkan kita untuk melakukan. Bukan untuk tidak melakukan. Bunda berkali-kali bilang, kalau kalian itu menjadi pendengar firman saja, Bunda gagal.
Bunda bilang gitu. Saya yakin itu pendeta yang nggak ngajarin itu. Kalau dia mengajarkan itu, nggak mungkin dia berpaling dari Tuhan Yesus. Kalian yang punya tugas sebagai guru, ajar anak kalian itu. Jangan cowoknya minta perpuluhan toh. Kenapa saya bilang kayak gini? Ini gimana teman-teman di bawah ini nggak tahu apapun? Bahkan tentang manusia yang hidup dengan yang mati aja nggak ada hubungannya. Apa yang diajarkan gurunya? Apa yang diajarkan guru kalian? Nggak ada kan? Makanya kalian nggak tahu. Yang saya salahkan bukan kalian. Itu yang kalian ikutin itu siapa? Kalian aja bahkan nggak tahu sejarah kekristenan itu. Kanonisasi Alkitab apa? Nggak ada. Yang diajarin apa? Duit terus. Berkat. Kepahitan. Bukan itu ajarannya toh. Bukan itu toh. Banyak. Bikin malu. Tahu lah ini, yang nyengir-nyengir ini. Mana ada tahu apa-apa? Tengah-tengah aja deh gini. Karena gurunya nggak ngajarin. Malah nanyanya sama saya. Bukti bahwa guru kalian itu nggak ngajarin, kalian masih nanya di room saya. Kalau kalian udah nggak nanya di room saya, berarti guru kalian udah ngajarin. Kalian udah dapet jawabannya. Ada yang salah? Ada yang salah nggak? Gitu. Jangan diajarinnya motivasi aja. Kalau gue nyari motivasi nanti gue bikin namaku Wati Teguh. Nggak ada orang yang kalau udah dia mengerti firman Tuhan itu berbelok dari Allah. Nggak ada. Yakin saya. Ini karena banyak yang nggak diajarin. Kak, saya nggak tahu Krisma, Kak. Kau tanya lamang pendeta kau. Wati Teguh. Kau takut siapa? Ya, Bunda. Kenapa kasih turun? Suka-suka saya lah, karena saya mampu, bukan saya takut. Ya memang Bunda punya Bunda buat. Ya, terus Saya kan kenapa tanya- kau bilang aku takut? Saya tanyakan Kau tujuan tarik saya. dulu kata-katamu yang mengatakan aku takut. Oke, saya minta maaf karena Bunda kasih turun juga tidak minta. Saya nggak perlu izin kau untuk nurunkan Oke kau. baik. Oke baik, tuan rumah saya hormat. Nah, orang yang namanya yang punya kuasa itu nggak perlu minta izin. Sama seperti Kristus. Ketika dia membangkitkan Lazarus, perlu minta izin nggak? Nggak. Ketika Tuhan Yesus mengubah air jadi anggur, perlu minta izin nggak? Nggak. Dia yang punya kuasa.